Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma allimna ma jahilna wa dhakkirna ma nasina minal Qur'an wa adkhilna birahmatika fi ahlil Qur'anil Karim. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian, mudah-mudahan Allah merahmati kita semuanya. Pagi ini insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan surat At-Thariq setelah kita libur sekali. Ya, alhamdulillah masjid kita ini masjid yang paling rajin dalam hal belajar. Satu hari menjelang Idul Fitri masih ada pengajian, dan kita hanya libur sekali saja karena kebetulan berbarengan dengan Idul Fitri kita libur. Di masjid-masjid yang lain belum ada yang mulai. Ya, mungkin 1, 2, atau 3 minggu lagi baru mulai. Mudah-mudahan ini indikasi bahwa kita memang senang belajar untuk meningkatkan iman dan takwa. Dan mudah-mudahan kita memang betul-betul ditolong oleh Allah untuk meningkatkan keimanan kita, sehingga kita bisa makin hari makin kuat iman kita sampai akhir hayat kita. Amin. Kita sedang belajar surat At-Thariq. Coba kita perhatikan, Allah bersumpah dengan menyebut nama makhluknya untuk memberikan ilustrasi betapa gambaran ciptaan Allah itu semacam itu secara menyeluruh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-thariq. Wa ma adraka mat-thariq. An-najmus tsaqib. Allah bersumpah dengan menyebut langit. Langit ini adalah wadah alam raya, karena materi hanya bisa diletakkan di ruang. Ruangnya adalah langit. Kalau materi ini berupa galaksi, planet-planet itu makin menjauh, maka wadahnya makin meluas. Wadahnya makin meluas karena materi itu berupa planet-planet membutuhkan wadah. Wadahnya ini dibuat oleh Allah dengan suatu sistem yang sistem itu harus dipenuhi, atau apapun yang ada di dalam wadah itu harus mengikuti sistem tersebut. Misalnya Allah membuat langit itu seimbang, maka semua yang ada di dalam langit, materi-materi, planet-planet itu juga harus seimbang. Kemudian Allah di samping menyebut langit, menyebut isinya, yaitu An-Najmu Tsaqib. Memang An-Najmu disebut bintang, itu mufrad. Maka ada yang menafsirkan An-Najmu itu satu bintang, Tsaqib yang terang sekali. Tapi dalam bahasa Arab, kata benda tunggal, kalau diberi al, itu bisa menjadi makrifat yang artinya umum. Seperti innal insana lafi khusr. Sesungguhnya semua manusia itu merugi. Al-insan itu bentuknya mufrad, tetapi artinya seluruh manusia. Maka An-Najmu Tsaqib bisa diartikan satu butir, satu biji bintang, tapi juga bisa diartikan semua bintang-bintang yang ada di dalam langit itu. Ats-Tsaqib yang menembus, sinarnya menembus ke atmosfer. Artinya
bintang atau planet yang cahayanya bisa menembus ke atmosfer, itulah yang bisa kita lihat. Sebenarnya kelemahan mata kita. Kita hanya bisa melihat benda yang sinarnya menembus sampai atmosfer. Jadi itu keterbatasan mata kita. Kemudian Allah menarik perhatian kita. Apa itu namanya bintang yang menembus itu? Yaitu bintang yang cahayanya menembus sampai ke atmosfer. Ini untuk menunjukkan bahwa alam raya ini wadahnya langit, ruang, di situ ada bintang-bintang, planet-planet yang beredar. Beredar terus di tempat masing-masing sehingga mereka tidak tabrakan satu dengan yang lain. Kenapa tidak tabrakan? Karena semuanya itu beredar dengan perhitungan yang cermat. Kalau kita ingin mengetahui kecermatan Allah di dalam mengedarkan planet-planet itu, kita bisa melihat tanggal atau jadwal sholat. Jadwal sholat pada hari ini, subuh, akan sama dengan pada tanggal 8 April tahun depan. Akan sama dengan tanggal 8 April tahun 2030. Itu berarti peredarannya itu betul-betul diperhitungkan oleh Allah. Persis tepat. Dan peredaran itu di mata kita itu seolah-olah muncul tenggelam. Ya, bintang-bintang itu kalau malam setelah matahari terbit muncul. Sebenarnya dari dulu ya selalu ada. Cuma mata kita baru bisa melihat kalau kita tidak terkena sinar matahari. Ketika sinar matahari itu hilang dari penglihatan kita baru bisa melihat bintang. Tapi itu dipakai oleh Allah sebagai indikasi. Indikasi bahwa kehidupanmu itu ya seperti itu. Kehidupanmu seperti itu. Ada kalanya muncul, nanti terang sekali, lalu tenggelam. Kita lahir, lemah, makin kuat, kemudian makin lemah lagi, hilang, mati. Ya. Jadi Allah memberi ilustrasi, kamu manusia itu hanya bagian kecil dari alam raya. Karena kita bagian kecil dari alam raya, maka kita terkena sistem yang ada di dalam alam raya. Kena itu, sadarilah, suatu saat kamu akan mati. Kamu akan mati. Ketika kamu mati, kamu akan diminta pertanggungjawaban. Maka hati-hati di dalam berperilaku. Ya. Nah, setelah Allah bersumpah dengan langit dan bintang-bintang itu, lalu Allah menjelaskan kepada kita, in kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Semua orang itu dijaga oleh Allah. Seperti halnya Allah menjaga bintang-bintang itu jangan sampai tabrakan dan mereka beredar di orbitnya masing-masing dan sebagainya. Itu semua dijaga. Jangan sampai mereka rontok, jatuh. Karena kalau mereka rontok satu saja tabrakan dengan bumi maka kita akan hancur di situ. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu itu sambil menjaga. Kepada manusia itu juga Allah menjaganya. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafidh. Setiap orang pasti ada yang jaga. Pada pertemuan yang lalu sudah kita bahas, yang jaga siapa? Allah. Karena yang bisa menciptakan hanya Allah, maka yang bisa menjaga juga hanya Allah. Yang bisa menciptakan Allah, yang bisa menjaga, yang bisa memberi rezeki dan sebagainya hanya Allah. Cuma Allah ketika melaksanakan kekuasaannya, Allah suka menambah atau menugasi makhluknya. Menugasi malaikat untuk menjaga kita, jangan sampai kita itu jatuh. Menjaga kita, jangan sampai kita itu digoda setan dan sebagainya. Kalau yang sampai jatuh, ya karena kecerobohan. Yang
bisa digoda oleh setan? Ya karena keteledoran dia, kelalaian dia. Oleh karena itu, kalau kita ingin penjagaan Allah itu efektif, kita jaga. Supaya kita selalu ingat kepada Allah. Terus Allah menyuruh kita melihat. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Falyanzuril insan. Lihatlah hai manusia. Mimma khuliq. Dari apa dia diciptakan. Kita disuruh melihat diri kita sendiri. Kitanya apa sih? Kita ini dibuat dari apa? Falyanzur nadhara yanzuru nadhar. Nadhara itu melihat. Melihat itu bisa melihat dengan mata, bisa melihat dengan pikiran. Nadhara kita adopsi dalam bahasa Indonesia yang berarti melihat dengan pikiran. Kata apa itu Pak Dadang? Tidak merespon. Kata apa Pak Dadang? Nadhara dalam bahasa Indonesia menjadi nalar. Zuhur, dha, jadi al-lohor. Nazar menjadi nalar. Nah, itu jadi melihat dengan pikiran. Falyanzuril insanu mimma khuliq. Lihatlah manusia dibuat dari apa? Mimma dafiq, dari air yang mengalir dengan deras. Kita menyaksikan banyak beberapa air dari kita itu keluarnya itu dengan tekanan. Kalau kita buang air kecil dengan tekanan. Kita di dalam pernafasan, saluran pernafasan kita kalau kotor, lalu Allah memberikan cairan, ingus, terus kemudian kita geli, lalu hajik gitu, itu kecepatan udaranya itu luar biasa. Ya, jadi dengan tekanan-tekanan seperti itu. Nah, air yang menjadi asal muasal manusia itu juga begitu, dafiq, mengalirnya dengan deras. Yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. Ini kalau mau menjelaskan ini lebih baik para dokter ya, yang mempelajari tentang anatomi, biologi, sehingga para dokter dan para ahli ilmu hayat itu akan lebih fasih menerangkan itu. Saya kira saya tidak perlu menjelaskan detailnya karena itu teknis scientific. Ya. Nah, kita disuruh melihat tentang kejadian kita. Kita ini terbuat dari air yang kita sendiri memegangnya jijik. Coba kalau ada air yang dimaksud oleh Allah ini, terus kemudian ada basah di celana kita kan maunya cepat cuci. Ya, cuci cepat. Kenapa? Jijik. Padahal itu keluar dari badan kita sendiri. Ya serupalah. Kita keluar ingus, kita juga jijik keluar dari diri kita sendiri. Apa yang keluar dari badan kita itu menjijikkan. Jadi sebenarnya di badan kita ini banyak komponen-komponen atau barang-barang yang menjijikkan. Tapi begitu kok sombong. Begitu kok sombong. Jangan sombong deh. Kamu tuh terbuat dari alam nakhluqkum mimma immahin. Bukankah kami telah menciptakan kalian itu dari air yang hina? Hina itu di mata kita. Ya, di mata kita kepengennya cepat-cepat bersihin, dicuci. Faja'alnahu fi qararim makin. Lalu air itu disimpan oleh Allah di tempat yang kokoh. Di dalam rahim, kemudian dilindungi, ya, dilindungi apa itu namanya, terus nempel di dalam pada dinding rahim kokoh, disimpan di situ sampai waktu yang ditentukan oleh Allah, ila qadarim ma'lum, sampai kadar waktu. Qadar itu ukuran. Ya, qadar bisa berarti kekuasaan. Kalau kita bilang qadarullah itu kekuasaan Allah. Tapi kalau qadar di sini artinya kadar ukuran. Ukuran itu bisa ukuran jumlah, bisa ukuran volume, bisa ukuran waktu. Di sini ila qadarin ma'lum, ukuran waktu.
ukuran waktu yang sudah ditentukan oleh Allah. Faqadarna fani'mal qadir. Kamilah yang membuat perkiraan-perkiraan itu, yang membuat ketentuan-ketentuan itu, dan Allah adalah penentu yang paling baik. Ya. Poin yang paling inti di sini yang saya tekankan dengan kaitannya dengan ayat yang tadi adalah bahwa manusia itu diciptakan dari benda yang kita sendiri jijik. Tapi apa? Tapi manusia itu setelah lahir ini fa'anna tusrafun. Oh, tadi error. Oh. Allah menciptakan manusia itu bertahap, ya. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumatin thalath. Allah itu menciptakan kalian di perut ibu kalian, satu kejadian ke kejadian yang lain. Dari cairan berubah menjadi, nah ini kalau orang suka menerjemahkan segumpal darah, tapi banyak dokter yang menyangkal nggak pernah ada proses segumpal darah. Ya. Allah menyebutnya alaqah. Alaqah itu bukan jenis barang, tetapi alaqah itu perilaku. Alaqah itu sesuatu yang menggantung, yang menempel. Jadi setelah pembuahan, kemudian dilindungi, ada lapisan, kemudian menempel pada dinding atau di rahim ibu, dan di situ kokoh di situ. Fi dzulumatin tsalas, di tiga kegelapan. Tiga kegelapan. Ada dinding rahim, terus ada rongga perut. Ya. Jadi kegelapan ditambah kegelapan lagi disebut oleh Allah itu ada tiga. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulk. Itulah Allah, Tuhan yang mengatur kalian. Rabbun itu Tuhan yang mengatur, yang menciptakan dan mengatur. Lahul mulk. Hanya milik Allah lah kekuasaan atau kerajaan. La ilaha illahu. Tidak ada Tuhan kecuali Dia Allah. Tidak ada siapapun selain Allah yang bisa menciptakan. Jangankan menciptakan bayi. Coba ciptakan satu butir pasir saja. Siapa yang bisa? Satu butir pasir yang sekecil itu. Gak ada yang bisa. Orang hanya bisa mengambil pasir dari tanah, dari laut, dari sungai. Ini pasir, oh, kamu ngambil. Bukan membuat. Kalau namanya membuat itu dari tidak ada sampai ada. Oleh karena itu, karena Allah satu-satunya yang menciptakan, maka selayaknya hanya Allah satu-satunya yang disembah. Fa'anna tusrafun. Bagaimana kalian itu terpalingkan? Kalian tidak menyembah kepada yang berkuasa, menciptakan dan mengatur, malah menyembah yang kamu anggap manusia sudah meninggal, yang kamu anggap sudah meninggal. Mereka menganggap sudah meninggal, disembah. Yang hidup aja tidak bisa menolong, apalagi yang sudah meninggal. Bahkan ada patung-patung yang tidak bisa berbuat apa-apa, disembah. Itu namanya terpalingkan. Jadi kita mesti menggunakan akal kita dengan baik. Terus ada tahapan-tahapan yang digambarkan oleh Allah, berapa lama dan apa yang terjadi. Inna ahadakum yajma'u khalquhu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Nah, coba kekomplekan kekomplekan ciptaan Allah. Yang asalnya cairan menjadi gumpalan, kemudian ada tulang-tulangnya di situ, kemudian lahir. Nah, prosesnya itu selama 40 hari berupa nutfah, nanti 40 hari berupa alaqah. Alaqah itu benda yang nempel tadi. Tsumma yakunu mudghah mithla dhalik. Berupa mudghah segumpal daging 40 hari. Setelah itu kemudian
Allah mengutus malaikat untuk meniupkan ruh, untuk memasukkan ruh pada bayi tadi. Terus setelah ditiupkan roh, sambil ditiupkan roh, sambil ditentukan nasibnya. Nasib termasuk rizkinya seberapa banyak, umurnya seberapa lama, dan apakah dia termasuk orang yang beruntung atau celaka. Itu semua sudah ditentukan. Sebenarnya ketentuan ini sudah jauh-jauh sudah ditentukan di Lauh Mahfuz. Jadi apapun yang akan kita alami, nasib kita dan sebagainya, itu semua sudah tercantum di Lauh Mahfuz. Kalau dikatakan kemudian malaikat meniupkan dan menentukan ini, itu hanya secara teknis, anak malaikat ini dikasih, nih nasibmu, nih rezekimu. Cuma kadang-kadang orang itu sudah mempunyai jatah rezeki, masih gelisah. Gelisah, aku besok makan apa? Aku besok makan apa? Bahkan kegelisahan itu ada yang bisa mendorong orang yang tidak berpegang pada peraturan Allah, lalu buru-buru mencuri, korupsi, supaya cepat-cepat mendapatkan uang yang banyak. Karena buru-buru ya, seringkali mereka itu umurnya tidak panjang. Karena memang orang-orang itu memang suka buru-buru. Nah, nasib itu bukan hanya di dunia saja, tetapi juga sampai di akhirat. Kalau seseorang sudah ditentukan nasibnya masuk surga, seandainya pun orang itu berbuat jahat, melakukan pelanggaran-pelanggaran seumur hidup, kemudian ketika menjelang mati, dia itu sadar, taubat, berbaca syahadat dan sebagainya, dia jatahnya masuk surga. Ini yang diumpamakan oleh Rasulullah. Orang itu sudah berperilaku, sudah berlaku kejahatan, tapi nasib yang sudah ditentukan oleh Allah itulah yang akan berlaku. Dia karena dia sadar, tobat dan sebagainya, kemudian dia masuk surga. Sebaliknya, ada orang yang banyak berbuat baik, tapi kemudian kalau sudah ditentukan dia penduduk neraka, nanti dia terakhir dia berbuat sesuatu yang layak masuk neraka. Nah, kita kan tidak tahu. Karena kita tidak tahu, kita jaga diri kita, pokoknya kita usahakan waktu-waktu kapanpun kita jangan melakukan perbuatan dosa. Siapa tahu di tengah-tengah kita berbuat dosa, lalu kita mati. Ya, ada orang yang lagi dansa-dansi begitu, terus jatuh mati. Kita tidak ingin ketika dia joget-joget begitu, dia tidak tahu bakal mati. Allah nanti saya mau sholat malam, saya mau tobat, begitu. Tapi ternyata mati. Ya, jadi kita hati-hati dan sering kali kita membaca berita bahwa seseorang meninggal dunia di kamar hotel dengan wanita yang bukan istrinya. Nah, itu kita sering kali mendengar itu. Nah, itu kan sayang. Oleh karena itu, waktu ini kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan sampai kita melakukan pelanggaran. Kemudian, perilaku manusia, setelah diciptakan dengan proses yang semacam itu, boleh dibilang kurang ajar. Kenapa? Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun mubin. Dia itu dibuat dari air yang hina. Tapi setelah jadi manusia, dia suka bantah-bantah. Khosim. Jadi khosim itu sebenarnya mubalaghah, artinya sangat suka membantah. Mubin yang nyata. Hati-hati. Orang yang suka membantah-bantah itu seringkali motivasinya ingin menonjol, ingin diakui, aku pinter. Supaya diakui pinter, itu lalu mengemukakan, misalnya untuk kita yang beragama Islam yang suka ngaji, kemukakan dalil-dalil yang mengalahkan dalilnya orang yang dibantah. Atau kalau dia tidak bisa mengeluarkan dalil, dia ngata-ngatain, goblok, dia sekolahnya di Arab tapi nggak ngerti bahasa Arab. Itu kan menjelek-jelekan orang, dan menjatuhkan orang
dengan menganggap bodoh. Ini apa namanya? Kita dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya agar kita jangan suka berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan beda dengan konsultasi, beda dengan diskusi. Ya. Berbantah-bantahan itu hanya ingin menonjolkan diri. Rasulullah menjanjikan kalau orang mau menghindari berbantah-bantahan, dia akan masuk surga. Misalnya, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan. Aku menjamin seseorang akan tinggal di suatu rumah di pinggiran surga kalau dia mau meninggalkan atau mau menghindari berbantah-bantahan meskipun dia benar. Meskipun dia benar. Kok bisa? Dia benar. Dia kemukakan dalil. Wah, alim. Salahnya di mana? Sombong. Sombong itu menyebabkan seseorang tidak mungkin masuk surga. Meskipun dia benar. Dan Rasulullah menjamin wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana maziha. Dan aku menjamin seseorang akan tinggal di suatu rumah di tengah surga. Berarti yang paling nyaman. Kalau dia mau meninggalkan bohong meskipun bercanda. Hati-hati, kita suka bercanda dengan cara bohong. Ya. Ini ada yang suka begitu saya ngomong begini ada tertawa begitu ya. Jadi kita hindarilah. Liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan. Meninggalkan kebohongan meskipun hanya bercanda. Karena kebohongan itu kalau kita sudah bohong sekali, kita menjadi ringan berbohong. Nah, bohong itu indikasi kemunafikan. Munafik itu tempatnya neraka. Nah, yang lebih tinggi lagi, wa bi baitin fi a'lal jannati liman hassana khuluqah. Dan saya menjamin seseorang akan tinggal di rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang akhlaknya baik. Mudah-mudahan kita saat makin hari makin baik akhlak kita. Kemudian, boleh nggak kita berdebat? Kita berdebat hanya boleh kalau terpaksa. Tapi itu pun harus dilaksanakan dengan cara yang baik. Kalau terpaksa, misalnya kita melihat orang itu mengajak-ajak kepada keburukan. Kemudian kita berargumentasi. Ya. Berargumentasi, oh enggak begitu, mesti begini. Nah, kalau kita mau memberi penjelasan, mesti dengan cara yang baik. Nah, apalagi kalau bantah-bantahan itu memang kebetulan diminta. Diminta itu misalnya dia bertanya. Ada orang bertanya tentang Tuhan, kemudian kita jelaskan. Nah, ketika kita jelaskan, dia karena punya pola pikir yang berbeda, dia suka bantah. Tapi kalau orang itu memang maunya itu mendapatkan pengetahuan, meskipun dia bantah, nanti di belakang dia akan merenungkan itu. Jadi saya suka mendengar dua orang mahasiswa yang sama-sama ngekos, kemudian yang satu Muslim, yang satu non-Muslim, itu mereka suka berbantah-bantahan. Berbantah-bantahan karena memang berbantah-bantahnya mencari kebenaran. Nah, yang Muslim ini berbantahnya dengan cara yang baik. Yang non-Muslim ini membantah dengan keras. Tapi dia mengakui bahwa setelah saya berdebat, saya memang membantah. Tapi kemudian saya sebelum tidur, saya mesti merenung. Oh, benar juga dia ya. Benar juga dia ya. Itu bantah-bantahan begitu. Akhirnya dia masuk Islam. Setelah dia masuk Islam, dia menyadari bahwa ternyata jalan yang aku lewati dari rumah sampai ke tempat kerjaku itu ada banyak masjid. Selama ini saya tidak menyadari bahwa di situ banyak masjid karena tidak peduli dengan Islam. Jadi kalau kita itu memang merasa keadaan itu menuntut kita membantah, sebenarnya berargumentasi ya, tapi niatnya itu bukan untuk kesombongan, maka silahkan tapi dengan cara yang baik.
Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajak-ajaklah orang untuk mengikuti jalan Tuhanmu, tapi dengan bijaksana, bil hikmah. Dan wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wajadilhum billati hi ahsan. Bantahlah mereka dengan cara yang paling baik. Ya, cara yang paling baik yang kita bisa. Jangan dengan cara mencemooh. Karena kalau kita mencemooh seseorang, meskipun kita benar, cemoohan itu menyakiti hati. Bagaimana kita bisa memasukkan ide yang bagus kepada orang yang sakit hati? Maka kalau kita ingin menasihati, jangan dengan cara mencemooh. Ini banyak kita saksikan di YouTube, orang ingin mengoreksi pejabat, mengoreksi penguasa, tapi dengan maki-maki. Ya nggak efektif. Pesannya benar, pesannya bagus, tapi maki-maki itu membuat orang sakit hati. Karena sakit hati, meskipun isinya itu bagus, itu tidak diadopsi, tidak diambil. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Allah tahu siapa yang memang berbakat sesat dan mengetahui yang berbakat mendapatkan hidayah. Kemudian banyak orang yang suka berdebat itu tanpa membekali diri dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Atau orang juga mengatakan tidak punya otoritas di bidang itu. Innal ladzina yujadiluna fi ayatillahi bighairi sultanin atahum in fi sudurihim illa kibrun ma hum bibalighi. Orang-orang yang suka mendebat ayat-ayat Allah. Kalau dikatakan ayat-ayat Allah ada dua macam. Ada ayat firman Allah yaitu Al-Quran. Ada ayat fenomena alam. Semua fenomena alam itu adalah ayatnya Allah. Karena semua benda-benda yang diciptakan oleh Allah di dalam alam raya ini memberi indikasi kekuasaan Allah. Coba kita ambil salah satu saja unit ciptaan Allah. Pasti ada gunanya. Pasti dia punya fungsi, punya tugas di dalam melestarikan alam raya ini. Untuk melestarikan alam raya ini, Allah menciptakan benda-benda yang saling mendukung. Mendukung itu kadang-kadang kesan kita itu seperti membunuh, seperti harimau. Harimau membunuh. Tapi membunuhnya harimau itu untuk kelestarian alam. Untuk kelestarian alam. Jadi kalau kita mau melihat satu masalah, jangan satu sisi. Ada sisi negatif, ada sisi positif. Nah, Allah itu kalau menciptakan itu untuk maksud yang baik. Nah, orang yang suka membantah-bantah ayat-ayat Allah, baik ayat di dalam Al-Quran maupun fenomena alam, tanpa dibekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup, itu biasanya orang itu sombong. Kibrun. Kibrun itu kesombongan, dia merasa pinter, padahal dia nggak pinter. Itu in fi sudurihim illa kibrum ma hum bibalighi. Di dalam hatinya itu ada kesombongan, merasa besar yang dia tidak nyampe. Jadi orang yang sombong itu sebenarnya dia merasa hebat padahal dia tidak hebat. Dia merasa pintar padahal dia tidak pintar dan sebagainya. Nah, kita dianjurkan oleh Allah untuk mohon perlindungan. Fasta'idz billah. Mohon perlindunganlah kepada Allah agar kita dilindungi dari perdebatan. Innahu was-sami'ul basir. Sungguh Allah itu Maha mendengar dan Maha melihat. Dan orang yang suka mendebat itu diancam ke neraka. Kalau tadi Rasulullah menjamin orang yang mau menghindari perdebatan itu dijamin masuk surga. Nah, orang yang suka berdebat itu dimasukkan ke neraka. Wa minan nasi may yujadilu fillahi bighairi ilmin wa yattabi'u kulla syaitanin marid. Kutiba alaihi annahu man tawallahu fa'annahu yudhilluhu wa yahdihi ila 'adzabis sa'ir. Di antara manusia ada orang yang suka membantah-bantah mengenai Allah tanpa ilmu pengetahuan.
dan mereka hanya mengikuti ajakan setan saja, mengikuti hawa nafsu saja. Orang-orang semacam itu maka akan menjadi makin sesat dan mereka akan tinggal di neraka yang menyiksa. Saya kira sementara demikian, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bermanfaat. Intinya adalah bahwa kita mesti menyadari bahwa kita diciptakan oleh Allah sebagai bagian dari alam raya. Alam raya ini mempunyai sistem, maka kita mempunyai subsistem. Subsistem yang bersesuaian dengan sistem yang lebih besar. Dan antara lain sistem itu adalah bahwa Allah itu membuat segala sesuatu itu ada ajalnya, ada umurnya. Kita juga akan dibatasi umur. Karena dibatasi umur, kita harus hati-hati di dalam berperilaku. Karena umur kita tidak panjang, umur itu adalah waktu yang diberikan oleh Allah sebagai kesempatan untuk kita menunjukkan perilaku yang baik, dan nanti akan dihadiahi oleh Allah untuk tinggal di surga yang nyaman. Terima kasih. Alhamdulillah, masih ada kajian sudah mulai. Ya, Senin kemarin kami ucapkan kepada para jemaah di masjid maupun yang di online, taqabbalallahu minna wa minkum, minna wa minkum taqabbal ya karim. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal kebaikan yang kita lakukan. Baik, diberikan kesempatan kepada para jemaah yang di masjid maupun yang di rumah untuk bertanya. Kami berikan kesempatan pertanyaan dulu dari yang mengikuti via online, dari Pak Yusril Taha. Bismillah, Firza ingin bertanya. Saat ini sedang tren perbuatan ngeprank orang atau teman. Dan zaman dahulu juga ada sahabat Nuaiman suka ngeprank sahabat lain maupun kepada Rasulullah SAW. Apakah ini masuk kategori jangan berdusta walau dalam bercanda? Mohon pencerahannya. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Iya, ini Mbak Taha menyebut Nuaiman. Saya kira kita sudah kenal ya Nuaiman ya Pak ya. Nuaiman itu seorang sahabat yang kelakuannya aneh-aneh. Antara lain dia suka mabuk, suka minum minuman keras. Terus kalau ketika dilaporkan kepada Rasulullah, terus dia pukul dia. Nah, itu sekarang orang menyebutnya dicambuk. Nah, orang-orang itu memukulnya, ada yang pakai sandal, ada yang pakai kain, ada yang pakai tangan. Udah ada stop. Terus ada orang yang mengatakan, kutuk kamu, laknat. Rasulullah mengatakan, jangan kamu kutuk dia. Dia memang suka berbuat dosa, tapi ada keistimewaan dia. Apa itu? Dia mencintai Allah dan Rasulnya. Jadi ada perbuatan yang buruk, tapi ada perbuatan yang luar biasa. Cinta kepada Allah dan Rasulnya. Dan Rasulullah kan mengatakan seseorang itu akan ditemani oleh yang dicintainya. Nah, karena yang dicintai oleh Rasulullah, maka kemungkinan besar dia masuk surga. Ngepranknya itu, ini kalau sekarang ini kan ngeprank memang untuk konten YouTube ya, terutama di negara-negara barat, terus kita ikut-ikutan ngeprank, itu bohong ya. Kita hindarilah, karena kebohongan itu meskipun bercanda, itu dosa. Ngepranknya Nuaiman, itu kepada Nabi Muhammad SAW, apakah ini termasuk bohong? Jadi, suatu saat Nuaiman itu lewat pasar, melihat ada orang jual makanan, wah enak nih. Kemudian dia tuh pikir, karena cintanya kepada Nabi, jangan sampai Rasulullah keduluan orang lain merasakan makanan ini. Nah, itu salah satu indikasi cintanya dia. Aku kepengen Rasulullah yang pertama kali makan ini. Saya minta izin pada yang jual, aku bawa dulu ya. Dibawa, terus diberikan kepada Rasulullah, sedang duduk-duduk bersama para sahabat. Rasulullah ini untuk Rasulullah. Terus langsung Rasulullah ngajak para sahabat makan. Setelah selesai makan, yang jual datang. Rasulullah itu belum dibayar. Akhirnya Rasulullah yang bayar. Tapi Rasulullah marah nggak? Enggak.
Rasulullah senyum aja, tertawa. Ini joknya dia. Nah, itu, jadi memang dia memberi seolah-olah, dan Rasulullah mengatakan, aku kirain kamu berikan kepada kami, ternyata ini kami harus bayar. Itu ada unsur ya kebohongan, tapi ada unsur cinta kepada Nabi tadi. Ya, ada yang apa namanya ngeprank Abu Bakar, apa teman bukan Abu Bakar. Dia suatu saat bergabung dengan kafilahnya Abu Bakar ketika berdagang. Kemudian ada orang-orang yang ditugasi, ada yang ditugasi menjaga makanan, ada untuk menjaga keamanan dan sebagainya. Itu tugasnya masing-masing. Nah, ketika dia lapar, dia minta kepada yang menjaga makanan, tuh lapar nih, minta dong makanannya. Orang itu bilang, nanti dulu, minta izin pada Abu Bakar dulu. Kan benar, minta izin pada Abu Bakar, ini kan punya Abu Bakar. Kalau kita mau makan, sudah boleh apa belum? Awas, aku kerjain kamu. Aku kerjain kamu. Terus dia masuk ke pasar, kebetulan itu dekat pasar. Terus dia bilang kepada orang, mau nggak kamu beli budak kuat, gagah, murah. Terus apa harganya berapa? Unta kecil. Terus mau kasih. Tapi gini ya, orangnya itu pembohong. Orangnya pembohong. Apapun yang dia katakan itu bohong. Nanti kalau dia ngomong apapun, jangan percaya. Jadi udah dikasih tahu orang itu pembohong. Terus setelah dibayar, orang itu datang, kamu ikut aku. Kenapa? Aku sudah membeli kamu sebagai budak. Terus dia bilang, aku bukan budak. Kan sudah di-brief oleh si Duaiban. Apapun yang dia omongin itu bohong. Gitu. Jadi, nggak percaya. Kamu ini budak. Nah, terus Abu Bakar datang. Apa ini? Oh ini. Dijelaskan, kemudian udah dah, ini kembalikan itu apa namanya untanya, terus kasih itu makan gitu. Itu hebat. Jadi dia ngerjain itu sampai semacam itu. Nah, kita tentu jangan meniru ya. Termasuk yang lebih besar sebenarnya dia suka minum minuman keras. Dia bukan hanya sekali seperti itu digebukin, tapi kemudian dia ngulang lagi. Nah, kuncinya karena dia cinta kepada Allah dan Rasul, ya mungkin dia kelakuan seperti itu. Tapi secara umum kita jangan niru dia, karena dia bukan orang normal ya. Dia bukan orang normal, kita jangan ikut-ikutan. Meskipun kita bercanda, jangan juga bohong. Gitu ya. Mudah-mudahan saya sudah menjawab. Terima kasih. Pak Ustadz, ini juga ada pertanyaan dari Pak Ian Kuryana. Ustadz, kita semua lahir dengan membawa fitrah dan kita diberikan kemampuan untuk memilih. Dan Allah juga memberikan guideline dalam menjalani hidup. Bagaimana saya harus menyikapi bahwa nasib kita sudah ditentukan? Terima kasih. Ini kebetulan Syawal masih awal. Ya, kita masih ingat beberapa hari terakhir di bulan Ramadan, kita itu mencari malam Lailatul Qadar. Ya, mencari Lailatul Qadar. Tapi Rasulullah tidak pernah memberitahukan tanggal yang persis. Ada salah satu hadis Rasulullah keluar, kemudian ada dua orang yang berdebat, ya, bercekcok begitu. Kemudian Rasulullah mengatakan, aku sebenarnya keluar ini mau memberitahukan kamu tentang malam Qadar. Tapi karena ada dua orang yang cekcok, nggak jadi. Nah itu kira-kira Rasulullah akan memberitahukan kapan Lailatul Qadar itu berdasarkan wahyu. Tapi karena ada orang bercekcok, wahyu itu nggak jadi turun. Nah itu berarti kan apa itu the benefit of the doubt, the benefit of the doubt, keuntungan yang bisa kita peroleh dari keraguan-raguan. Keraguan-raguan itu artinya ketidakpastian, bahwa kita tidak tahu persis kapan Lailatul Qadar, itu mendorong kita untuk rajin beribadah bukan hanya pada malam itu saja, tapi setidaknya pada 10 malam terakhir. Contohnya banyak, antara lain kita itu nggak tahu, kita pasti mati, ya pasti kita mati.
Tapi kita tidak diberitahu kapan mati itu. Itu bagus. Karena dengan kita tidak tahu kapan, lalu kita selalu siap-siap. Ya, bahwa kita ini alhamdulillah rajin ke masjid. Silakan orang-orang yang belum pernah ke syuhada, datang ke masjid syuhada. Sholat subuh di masjid syuhada. Nanti akan ada belasan, seringkali sampai 20 orang di hari-hari biasa itu masih tinggal di masjid untuk membaca Quran sampai siang. Sampai orang-orang yang di luar daerah Lodan seperti Pak Uju, jauh-jauh sana setiap hari sekarang di sini nyaman. Nah, ini jamaah yang kebetulan bisa datang ke Rawamangun, coba datang ke sini. Masjid-masjid yang lain jarang yang setelah sholat subuh seperti itu. Itu sebenarnya kan karena aku nggak tahu nih kapan aku mati. Aku mau membiasakan ini, siapa tahu pas aku iktikaf di masjid setelah sholat subuh, aku mati di situ. Barangkali semacam itu. Ya. Jadi ketidaktahuan kepastian itu bagus. Nah, nasib itu sebenarnya semua sudah ditentukan oleh Allah di Lauh Mahfuz, tapi kita tidak diberitahu persis. Nah, kita disuruh rajin karena apapun yang diciptakan oleh Allah, Allah menciptakannya itu dengan sistem dan mekanisme yang baku. Kita jangan mengharapkan orang yang misalnya kelakuannya itu jahat, terus kemudian di akhir hayatnya dia tobat. Oh, tidak gampang itu, ya, tidak gampang. 1 juta orang ada itu satu belum tentu. Nah, kita karena itu jarang, kita jangan memakai yang itu. Nah, kita bisa mati kapan saja. Kita tiba-tiba ya tempo hari kan ada saudara kita yang sahur di masjid, kemudian mau wudhu, mau sholat subuh, jatuh. Dan sejak itu tidak pernah sadar lagi. Mudah-mudahan Allah merahmati beliau. Ya. Nah itu kita tidak tahu. Maka kewajiban kita adalah berusaha menjaga keimanan kita itu. Ya. Jadi kiatnya adalah itu tadi, kita jaga dalam ketaatan kepada Allah dan kita hindari maksiat sekecil apapun, karena jangan sampai kita dicabut nyawa kita pas pada waktu kita itu melakukan sesuatu yang buruk. Terima kasih Pak Yan. Baik, jazakallah. Ada pertanyaan dari jemaah yang ada di masjid, kami persilakan. Masih ada waktu kurang lebih 2 menit. Atau kepada para jemaah yang hadir di online, apakah ada pertanyaan? Kami persilakan. Tidak ada. Silakan diaktifkan HP-nya jika ingin bertanya. Atau mungkin kami dari tadi mengenai Assalamualaikum. menciptakan kita dari atau Pak Basuki mau bertanya, silakan Pak Basuki. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Salam berkata. Tadi Ustadz sampaikan tahap-tahap penciptaan manusia, Ustadz. Bahwa 120 hari itu ditiupkan roh, Ustadz. Tapi kalau menurut ilmu fisik kesehatan, itu 6 minggu atau 42 hari setelah pembuahan, itu dengan USG sudah kelihatan jantung janin itu berdenyut. Jadi ini roh apa Ustadz yang berdenyut, kan kayak ada kehidupan Ustadz, artinya. Mana roh yang atau ada 2 roh. Sama saya sudah sering omong-omong sama teman, katanya roh yang 120 hari itu roh sebagai manusia atau roh insan. Yang 42 hari sudah berdenyut itu roh hayat, roh kehidupan. Mohon petunjuknya Ustaz. Jazakallahu khairan. Terima kasih. Ini kalau saya mau jawab, mal mas'ulu bi'a'lama binas sa'il.
yang ditanya tidak lebih pinter daripada yang nanya. Yang nanya seorang dokter kandungan lagi. Jadi mohon maaf kalau saya di jawabannya itu saya hanya berpegangan pada hadis tadi ya. Rasulullah itu insya Allah benar. Karena wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Rasulullah itu berbicara tidak karena keinginannya sendiri, tapi memang itu dapat wahyu dari Allah. Nah, oleh karena itu kita pegang sabda Nabi. Nah, kalau Pak Basuki memberikan contoh itu sudah ada denyut jantung. Coba kalau seseorang sakit di ICU, kemudian dia jantungnya masih bergerak, tapi kok dokter cuma mengatakan ini sudah meninggalin sebenarnya. Istilahnya brain death. Jadi mati, jadi yang dilihat otaknya, ya brain death. Terus jadi jantung itu kira-kira adalah mekanisme biologis, bukan roh. Jadi roh itu bukan bagian dari biologis. Karena biologis itu jasad, sedangkan roh itu ya spiritual. Dua hal yang berbeda antara jasad dan roh. Jadi jantung itu mekanisme fisik, sedangkan roh itu yang bukan non fisik. Tapi ketika dua itu bergabung, maka fisik ini yang mungkin seperti hardware itu baru bisa berfungsi dengan baik kalau ada softwarenya berupa roh. Kalau rohnya tidak ada, maka dia tidak bisa merasakan. Ya. Jadi saya tidak bisa menjelaskan dengan baik dan detail bahwa kira-kira adalah bahwa denyut jantung itu mekanisme biologis yang tidak harus berarti roh. Tadi disebutkan kan sudah ada kehidupan. Nah, kehidupan itu konsep yang mana? Ya, kalau kehidupan itu artinya sudah ada gerakan-gerakan, nah itu berarti itu kehidupan. Tetapi kehidupan kan tidak selalu ada roh, ya kan? Tidak selalu kehidupan itu disertai dengan roh. Misalnya pohon, ya, itu kita bilang hidup. Kita ilmunya kita sebut ilmu hayat. Tapi apa namanya? Kalau dalam konsep Al-Quran pun juga konsepnya beda-beda. Ya, ada begini. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum. Bagaimana kamu mengingkari Allah? Kalian kan dulu mati. Kemudian dibuat oleh Allah hidup. Nanti akan dibuat mati dan hidup lagi. Nah, dari ayat itu yang namanya hidup adalah bertemunya badan, jasad, dan roh. Ketika bergabung namanya hidup, ketika berpisah namanya mati. Nah, itu konsep yang itu. Tapi coba ada ayat yang lain. La tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya. Kamu jangan mengira orang yang mati terbunuh di dalam perjuangan di jalan Allah itu mati. Tapi mereka hidup. Nah, hidup di sini, hidup sebagian. Hidup rohnya. Jadi jasadnya sudah mati, hancur, tapi rohnya yang hidup. Jadi ahya di situ kehidupan. Jadi kalau itu kita gabungkan berarti kehidupan ini atau badan kita bisa disebut hidup kalau ada roh yang hidup ini bergabung dengan badan. Gitu. Detailnya mari kita pelajari bersama. Terima kasih, Pak Basuki. Ya, kumulak khairan Ustaz. Terima kasih. AI, karena teknologi AI, alhamdulillah saat ini banyak orang bersyahadat dan sebagai bersyahadat secara online bukan di hadapan ustaz.
Guru Kiai, apakah syahadat tersebut sah? Sah. Contohnya Nabi Ibrahim. Siapa yang menyaksikan syahadatnya Nabi Ibrahim? Dan syahadatnya Nabi Ibrahim itu perlu kita contoh. Itu nggak ada tuh yang beriman pada zaman Nabi Ibrahim. Beliaunya sendirian. Tapi dia Muslim dan kita suruh mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Jadi syahadat itu yang penting disaksikan oleh Allah. Itu. Jadi meskipun dia tidak ada orang lain, nggak apa-apa. Kalau syahadat di masjid disaksikan jamaah itu untuk mencari social support, dukungan masyarakat. Kita itu kalau sendirian itu suka gamang. Tapi kalau ada masyarakat yang mendukung kita senang. Apalagi banyak orang yang ketika masuk Islam, keluarganya itu memusuhi. Orang yang dimusuhi oleh keluarga itu butuh dukungan sosial. Lalu datanglah ke masjid dan mencari teman baru. Supaya ada yang melindungi. Ya, jadi itu hanya untuk kebutuhan sosial saja. Ya, alhamdulillah, jadi dengan AI itu banyak orang menyadari itu. Ya, tapi AI itu hanya bisa menangkap yang sudah ada di online juga. Jadi kalau kita tanya yang tidak ada di online itu tidak bisa jawab. Teknisnya lebih jauh Bapak-bapak dan Ibu-ibu dan teman-teman lebih tahu daripada saya. Saya kira demikian. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita dalam hal beragama dan kita selalu tunduk patuh kepada bimbingan Allah, terutama yang ada di dalam Al-Quran dan yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita pegang teguh dan kita berdoa mudah-mudahan Allah menetapkan iman itu di hati kita sampai akhir hayat, sehingga kita kapanpun dipanggil oleh Allah, kita akan mengakhiri hidup kita dalam keadaan iman dan dengan husnul khotimah. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Richard.